Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Bapak akan memberikan materi sesuai yang ada di kurikulum pembelajaran, yaitu tentang perdagangan internasional. Ya, kalau kamu lihat di LKS itu ada dimulai di halaman awal. Ya, di halaman awal itu dimulai dari halaman 4, ya, di halaman 4 tentang perdagangan internasional. Ya, materi kita nih cukup umum karena nanti kalau insya Allah kalian di SMA, di PS itu akan ketemu lagi materi ini, dan juga mungkin di kuliahan, ya, kalau kamu kuliah jurusan ekonomi. Marilah sama-sama kita simak, ya, kita pelajari apa yang Bapak paparkan hari ini tentang perdagangan internasional. Kita lihat di sini pengertian dari perdagangan internasional, ya. Dikatakan di sini konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan atas dasar sukarela dan produsen bebas untuk menentukan untung rugi terhadap barang yang akan dijual. Ya, jadi di sini ada kebebasan menentukan pilihan. Ini pengertian dari perdagangan, ya. Konsumen menentukan, produsen menawarkan, ya, di sini maka akan terjadi perdagangan. Kemudian yang kedua dikatakan menguntungkan kedua belah pihak. Nah, setelah ada permintaan dan penawaran, ini ada keuntungan dari kedua belah pihak, atau paling tidak salah satu pihak memperoleh keuntungan atau manfaat, ya. Keuntungan bisa saja manfaatnya bukan dari nilai-nilai rupiah, dan di lain pihak tidak merasa dirugikan, minimal itu, ya, minimal itu. Jadi salah satu pihak diuntungkan, satu pihak lain tidak dirugikan, ya, atau kedua-duanya saling menguntungkan, ya, maka terjadilah yang namanya perdagangan. Nah, di sini kemudian tidak ada ancaman perang, ikatan politik, unsur paksaan, dan perdagangan tersebut tidak antara negara jajahan dengan negara penjajah. Jadi antara anak perusahaan multinasional di suatu negara dengan induk perusahaan di negara lain. Jadi tercipta perdagangan internasional ini karena lintas antar negara, tapi bukan karena unsur politik atau paksaan atau mungkin jajahan, ya. Jadi tidak ada. Yang ada adalah saling membutuhkan, ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya, antar suatu negara atau daerah, ya. Tapi karena dibilang perdagangan internasional, nanti pasti antar negara, ya. Nah, di sini, ya, fungsinya apa perdagangan internasional? Kita lihat. Satu, dikatakan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, ya. Jadi mempercepat. Kenapa dibilang mempercepat? Karena produsen-produsen tidak berfokus kepada yang pembelinya atau konsumennya yang ada di dalam negara tersebut, tapi juga bisa ke negara lain yang dengan istilah mengekspor, ya. Karena ada faktor kebutuhan atau permintaan dari negara lain, maka suatu negara akan memenuhinya, ya. Nah, ini yang dibilang perdagangan internasional. Dikatakan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, pastinya, ya. Karena kebutuhan-kebutuhan suatu negara dalam satu sisi terpenuhi, kebutuhan yang lain adalah terjadinya sirkulasi produksi, ya. Produksi meningkat, ya, karena kebutuhan di negara lain. Nah, ini mempercepat dikatakan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kemudian yang kedua, kita lihat ini adanya penggunaan teknologi produksi yang lebih baik, ya. Mungkin misalnya Indonesia dengan Singapura, ya, teknologi Singapura lebih baik, maka terjadilah perdagangan internasional. Misalnya dalam hal apa itu biasanya? Peti kemas, tekstil, ya,
atau mungkin dengan negara Thailand, ya, pemenuhan beras, gula, ya, karena di sana mempunyai teknologi yang produksi yang lebih baik, ya, hasilnya lebih baik, lebih cepat, maka bisa lebih murah. Bisa dikatakan gitu. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan, ya, suatu negara mencari kebutuhannya di negara lain. Nah, karena faktor teknologi produksi yang lebih baik. Ya, jadi kualitas barang yang lebih baik. Misalnya pakaian, sepatu, ya, ingin yang lebih baik maka didatangkan dari luar negeri. Daya saing produk, ya, di sini maksudnya daya saing produk meningkat, ya, karena persaingan adanya perdagangan internasional, ya, daya saing produk meningkat, ya. Jadi dilihat kan kalau alamiahnya setiap manusia ingin selalu mengkonsumsi barang yang lebih baik, lebih murah, intinya seperti itu. Kalau dari luar negeri lebih baik dan lebih murah, pastinya pasti akan dipakai dari luar negeri. Maka terjadilah perdagangan internasional karena mendatangkan barang dari luar negeri. Atau sebaliknya barang di Indonesia lebih baik, maka dipakai di luar negeri. Contohnya misal produksi mobil Toyota. Itu banyak produksi mobil Toyota yang di Indonesia dipakai di negara-negara seperti Malaysia, Thailand, ya, seperti itu. Maka itu terjadilah yang namanya perdagangan internasional. Nah, yang ketiga, meningkatnya pertumbuhan ekonomi sangat penting karena merupakan prasyarat dicapainya kemakmuran suatu negara, ya. Negara yang makmur, negara yang baik ekonominya adalah negara yang dapat memproduksi, ya, meningkatkan produksi dalam negerinya untuk kebutuhan luar negeri, ya, seperti itu. Karena kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, maka kebutuhan luar negeri, sehingga produksi tambah banyak, penghasilannya tambah banyak, ya, maka ini berdampak kepada kemakmuran suatu negara. Bisa dikatakan seperti itu. Manfaatnya perdagangan internasional, ya, meningkatkan pendapatan devisa negara karena perdagangan antar negara itu, ya, akan mendatangkan mata uang yang standar yaitu mata uang dolar, ya. Sedangkan devisa suatu negara dihitung berdasarkan mata uang internasional yaitu dolar. Jadi kalau dolar di Indonesia banyak, ya, karena hasil ekspor barang-barangnya, maka devisanya disebut akan meningkat. Nah, kalau devisanya tinggi, maka dia Indonesia juga dapat melakukan impor barang yang lebih besar dari luar negeri. Nah, inilah model perdagangan internasional, ya, berkaitan dengan devisa negara. Jadi kalau adanya ekspor, maka dia akan meningkatkan pendapatan devisa negara, ya, seperti itu. Kemudian memperlancar kegiatan ekspor. Nah, ini perdagangan internasional, yang berfungsi. Jadi peran-peran dari pemerintah untuk masyarakatnya dalam hal ini pelaku-pelaku produksi, ya, memperlancar bisa menjual barangnya ke luar negeri, ya, yang disebut dengan istilah ekspor nih, dengan istilah ekspor. Kemudian membantu impor barang yang dibutuhkan industri dalam negeri, ya. Suatu negara tidak mungkin tidak ketergantungan dengan negara lain, maka suatu negara pasti juga akan mengimpor barang-barang dari luar negeri, ya. Misalnya Indonesia, ya, banyak suku cadang alat elektronik itu didatangkan dari luar negeri, ya, barang-barang industri banyak didatangkan dari luar negeri. Nah, ini namanya, perannya adalah pemerintah membantu impor barang yang dibutuhkan industri dalam negeri. Kalau ini terjadi namanya ada manfaat perdagangan internasional. Kemudian menggiatkan industri dalam negeri. Kenapa? Ya, karena terdorong masyarakat yang memproduksi lebih semangat karena barangnya bisa lebih banyak terjual, ya, tidak mengandalkan yang ada di dalam negeri. Maka disebut ini bisa ekspor itu atau perdagangan dengan luar negeri bisa menggiatkan industri dalam negeri karena naiknya permintaan barang atau jasa tersebut. Meningkatkan pendapatan masyarakat atau penduduk tentunya